Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke, ini pertemuan keempat, sambungan dari pertemuan sebelumnya yang dimana kita membahas tata nama senyawa alkena ya. Oke, untuk pertemuan keempat ini kita membahas senyawa alkuna ya untuk kelas 11 ya. Oke, perhatikan. Di sini Bapak ulangi, pada pertemuan kedua kita membahas yaitu tata nama senyawa alkana. Pertemuan ketiga kita membahas tata nama senyawa alkena. Pertemuan keempat ini kita membahas tata nama senyawa alkuna. Jadi mungkin minggu-minggu yang lewat ya, ataupun pertemuan sebelumnya, anak-anak kami sudah tahu bagaimana yang dikatakan itu alkana, bagaimana yang dikatakan alkena ya. Oke, mungkin tidak jauh beda yang dimana yang dikatakan untuk alkuna ya. Perhatikan ya. Bapak ulangi, definisi dari alkana adalah rantai hidrokarbon terbuka di mana bentuk rantainya itu rantainya tunggal ya. Rantainya tunggal. Untuk alkena, rantai hidrokarbon terbuka dan ikatan bentuk rantainya rangkap dua. Ya. Jadi ketika ada sebuah rantai hidrokarbon, ada salah satu rantainya rangkap dua, berarti itu dikatakan rantai alkena. Oke, untuk alkuna, rantai hidrokarbon terbuka dan ikatannya ataupun bentuk rantainya rangkap tiga. Ya. Jadi berikut pembahasannya ya. Alkuna. Alkuna rumus umumnya adalah CnH2n dikurang 2 ya. Dari rumus umumnya itu terbentuklah rumus molekul dari nama senyawa alkuna. Oke, nama senyawa alkuna terdiri dari etuna, propuna, butuna, pentuna, sampai dekuna. Di sini perlu anak-anak kami pahami ya, untuk alkuna ataupun perbedaannya dari alkena, alkana ya. Yang pertama itu rumus umumnya. Rumus umum alkuna CnH2n kurang 2. Di mana yang sebelumnya kita membahas alkena, yang di mana rumus umumnya CnH2n. Ya, CnH2n. Dari rumus umumnya itu terbentuk dari rumus senyawanya, dari tata nama senyawanya ini. Contohnya etuna, ya etuna. Rumus molekulnya C2H2, ya itu jika N-nya 2, jadi hasilnya itu adalah C2H2. Bentuk rantainya seperti apa? Seperti ini. Yang dimana bentuk rantainya itu ataupun penghubung rantainya rangkap 3 dan seterusnya rangkap 1. Yang kedua contohnya propuna. Dari rumus umumnya terbentuk C3H4. Artinya jika N-nya sama dengan 3, jadi hasilnya C3H4. Ya, bentuk rantainya seperti ini ya, seperti dari dalam tabel ini CH ya, rangkap 3, C rangkap 1, CH3 ya. Ini bentuk rantainya cara cepat ya. Oke. Nanti kita contohkan cara membuat rantainya. Sampai ke 10. Kalau ke 10 adalah dekuna, rumus umumnya rumus senyawa dari dekuna adalah C10H18 ya. C10H18 kita bentuk rantainya seperti ini ya. Rantai awalnya ini rangkap 3 dan seterusnya rangkap 1. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, untuk alkuna, artinya kalau dia alkuna, tata nama akhirannya itu semua una, etuna, propuna, butuna ya. Akhirnya itu semua una. Itulah yang membedakan yang kedua dari alkana, alkena, alkuna ya. Itu ciri khusus dari alkuna. Sementara untuk alkena berarti
nama senyawanya akhirannya itu semua ena ya, karena di minggu yang lewat kita membahas alkena ya. Oke, untuk pertemuan ini untuk alkuna ya, semua nama senyawanya ataupun akhirannya itu adalah una ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini jika satu dikatakan met, jika C-nya 2 et, 3 prom, 4 but, 5 penta sampai ke 10 adalah dek ya. Tinggal kita menambahi dia pada senyawa apa. Kalau dia senyawa alkuna berarti kita tinggal menambahkan una. Contohnya 10 berarti dek. Karena kita membahas senyawa alkuna berarti dekuna. Ya, ini nama-namanya. Sama nama rumus molekulnya ataupun rumus senyawanya ya. Dekuna C10H18 ya. Oke, ini biar lebih paham catat ya. Catat dan pahami betul ya pembentukan rumus senyawa untuk alkuna. Selanjutnya kita buat contoh bentuk rantainya, bentuk rantai si alkuna ya. Oke, cara pembentukan bentuk rantainya ini tidak jauh beda dari yang alkana sama alkena ya. Oke, ini Bapak buat dua contoh bentuk rantai, ya. Cara bentuk yang pertama ya, yang pertama contohnya butuna. Kita lihat butuna. Perhatikan dari tabel yang tadi, tabel senyawa alkuna. Butuna itu rumus senyawanya C4H6. Ya, yang pertama perhatikan namanya butuna. Artinya ini adalah senyawa alkuna. Ya, senyawa alkuna. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari akhiran nama senyawanya. Akhiran nama senyawanya adalah una. Ya, oke. Rumus senyawanya dari bentuk rumus umumnya yang hasilnya C4H6. Oke, kalau sudah dituliskan rumus umumnya, selanjutnya kita membuat bentuk rantainya ya, bentuk rantainya. Bentuk rantainya artinya yang pertama perhatikan C-nya ya, perhatikan C-nya. C-nya ada berapa? 4. Berarti C-nya buat dulu 4. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Selanjutnya karena dia senyawa alkuna, bentuk rantai awalnya ini rangkap 3. Ya, makanya ini Bapak buat rangkap 3 dan rantai penghubung selanjutnya rangkap 1. Ya, rantainya itu bisa kita letakkan di awal ataupun di akhir, boleh ya. Artinya di awal atau di akhir. Ini Bapak buat di awal. Kalau sudah kita penuhi atom C-nya 4 dan kita buat penghubung rantainya dari ciri umum si alkuna, selanjutnya kita penuhi pakai atom H. Ya, pakai atom H. Karena C di pertemuan kedua membutuhkan 4 ya, membutuhkan 4. Jadi dia sudah memiliki 1 berarti C yang ini sudah membutuhkan 3 ya, membutuhkan 3 atom H lagi ya ataupun 3 rantai lagi. Selanjutnya C yang selanjutnya dia ke kanan 1, ke kiri 1. Berarti C yang ini sudah memiliki 2 rantai. Karena C-nya harus 4, dia membutuhkan berapa lagi agar 4 ya? Berarti dia membutuhkan 2 lagi. Oke, C yang selanjutnya yang ini ya. Dia ke kanan 1, ke kiri 3. Berarti dia sudah mempunyai 4 rantai. Artinya C yang ini sudah pas ya, sudah pas memiliki 4 bentuk rantainya. C yang terakhir, dia ke kanan 3 ya, ke kanan 3, ke atas tidak ada, ke bawah tidak ada, ke kiri tidak ada ya. Dia cuma memiliki 3, artinya dia membutuhkan 1 agar 4 ya. Oke, perhatikan pembentukan rantainya ataupun pemenuhan rantainya ya. Oke, ini ya. C yang ini dia butuh 3, dia sudah pas 4. C yang ini dia sudah punya 2, dia memiliki
dia harus membutuhkan 2 lagi. Ya, yang terakhir dia memiliki 3, dia butuh 1 lagi ya. Itu bentuk rantai yang pertama. Selanjutnya bentuk rantai yang kedua ya. Bentuk rantai yang kedua, kita langsung pakai H ya. Sama juga ya. C yang ini membutuhkan berapa H? 1. Jadi CH langsung saja. Yang ini tidak ada lagi karena dia sudah pas ke kanan 1, ke kiri 3, dia sudah 4. C yang ini dia ke kanan 1, ke kiri 1, dia sudah memiliki 2. Berarti dia butuh berapa lagi? 2. Berarti H2. Oke, ini H3 ya, seperti itu. Ya, kita penuhi pakai atom H-nya. Selanjutnya contohnya adalah propuna ya, propuna ya. Perhatikan propuna rumus molekulnya berapa di sini propuna? C3H4 ya. C3H4 ya. Oke. Kalau C3H4 berarti kita penuhi C-nya 3, H-nya 4. Ini ya, perhatikan bentuknya sudah pas. Kita hitung C-nya ada 3, bentuk rantainya ini rangkap 3 ya. Berarti ini adalah bentuk rantai alkuna ya. Dari bentuk rantainya kita bisa melihat itu senyawa apa. Ya, kalau dia ini rangkap 3 berarti ini adalah senyawa alkuna. C-nya ada berapa? C-nya ada 3. Kita lihat C3 ya di tabel alkuna. C-nya 3 itu adalah propuna, artinya rantai ini dikatakan adalah rantai propuna ya. Oke. Ini bentuk rantai cara cepatnya, kita tinggal memasukkan ataupun memenuhi atom H pada masing-masing atom C ya. Oke, intinya perhatikan bentuk rantainya. Kalau alkuna rantai awal dan akhirnya rangkap 3. Oke, selanjutnya nama heksuna ya. Heksuna ini Bapak langsung membuat bentuk rantainya ya. Bapak penuhi pakai cara cepat. Kita membutuhi atom C-nya pakai atom H ya, langsung tidak pakai rantai. Oke, heksuna rumus umumnya C6H10. Pembentukan rantainya sama seperti di contoh yang pertama tadi. Perhatikan C-nya ada berapa? C-nya ada 6. Bentuk C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah kita penuhi. Selanjutnya hanya ada 10. Oke, kita hitung. C ini dia ke kanan 3. Karena C yang ini sudah memiliki 3, dia butuh berapa lagi agar 4? Dia butuh 1 lagi, makanya H. CH gitu. Selanjutnya, C yang ini ke kanan 1, ke kiri 3. Karena dia sudah memiliki 4, ya, dia tidak membutuhkan lagi. Ya, selanjutnya C yang ini dia ke kanan 1, ke kiri 1. Dia sudah memiliki 2. Karena C-nya harus 4, berarti membutuhkan 2 H lagi, berarti H2. Ini juga H2, artinya membutuhkan 2 H lagi. Ini juga H2, membutuhkan 2 H lagi. Kalau H3 berarti membutuhkan 3 H lagi. Oke ya, ini untuk cara cepatnya ya. Oke, paham. Selanjutnya oktuna ya, contoh keempat, oktuna. Oktuna rumus molekulnya ya. Perhatikan tabel untuk tata nama senyawa ya. Untuk anak-anak kami kalau bisa tabel alkana, alkena, alkuna itu harus ada catatannya ya, biar Anda tidak lupa rumus molekulnya ya. Oke, perhatikan ini oktuna. Oktuna rumus molekulnya C8H14 ya. Oke, seperti yang Bapak bilang, perhatikan C-nya ada berapa ya. Untuk pembentukan rantainya, perhatikan C-nya ada berapa. C-nya di sini berapa? 8. Oke, langkah pertama buat C-nya sebanyak 8. Langkah kedua, penuhi ataupun hubungkan bentuk rantainya dari ciri umum alkuna. Yang dimana rantai awal rangkap 3 dan seterusnya rangkap 1. Ya, oke, ini seperti pada gambar berikut ya. Oke, selanjutnya kita penuhi dia atom H-nya ya. Oke. Oke, mungkin
untuk pembahasan alkana, alkena, alkuna, mungkin ini pertemuan terakhir untuk senyawa hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon. Mungkin pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tata nama senyawanya ya, tata nama senyawanya. Ya, jadi untuk anak-anak kami ambil kesimpulannya ya. Mungkin perbedaannya juga anak-anak kami harus pahami ya. Tabelnya itu jangan lupa dicatat dalam buku catatannya ya. Perbanyak nanti untuk latihannya ya. Oke, mungkin untuk pembahasan Alkuna Bapak ulangi, yang perlu anak-anak kami pahami betul adalah tata namanya, ciri umum dari Alkuna, dan cara pembentukan rantainya ya. Oke, mungkin untuk pertemuan keempat ini cukup sekian ya. Mungkin kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.